Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Xinian hao. Selamat tahun baru. Caoan. Kita mau sama-sama hadir di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati segala berkat Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Segala kekuatan dalam kehidupan kami hanya kami dapatkan dari Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi hanya karena kekuatan yang dari Engkau. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu kami pagi hari ini mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau membawa diri kami, hati kami, pikiran kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau adalah Allah yang setia menopang kami. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak
Ajaib Engkau Tuhan, Engkau sungguh penuh dengan kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. keadaanku. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah Raja kami. Kami ada karena Engkau. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami mau agungkan, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah kami, yang menguasai tempat ini, menguasai hati kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dengan satu ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Yes. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin
percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Kita mau bilang bahwa Tuhan mencintai kita semua. 주 예수 I want, 주 예수 아이니, 주 예수 I need, 주 예수 I die， 圣经你告诉我， sekali lagi. 主耶稣 I want， 主耶稣 I need， 主耶稣 I die， 圣经你告诉我。Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Mari kita memuji nama Tuhan. Untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta kita. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. 주 예수 I want. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I die， 圣经你告诉我，主耶稣 I want， 主耶稣 I need， 主耶稣 I die， 圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我。Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan itu lemah, lembut dan memaafkan. Kasih-Nya nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Mari kita muliakan dan mari kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita masuk di dalam doa. Sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengerti bahasa cinta-Mu. Seringkali cinta yang kami pahami belum tepat. Tetapi saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau belajar.
rahasia kami boleh memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang agape. Saat ini Tuhan, kami sediakan hati kami siapkan hati kami untuk kami menerima benih firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus memakai lidah mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengar. Kami siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati 2 hari raya yang populer. Walaupun tidak ada di dalam Alkitab, tetapi inti pengajarannya ada. Itu sebabnya kita menyambut. Kemarin kita sudah merayakan hari Valentine, ya. Pasti setiap saudara khususnya yang kawula muda ini tahu ya apa artinya Valentine, ya. Tetapi inti dari Valentine itu apa sih? Kasih. Dan beberapa hari lagi, ya seperti tadi pujian, kita sudah menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Imlek, ya, karena beberapa hari lagi kita juga akan memperingati bagi kelompok etnis tertentu, Tionghoa. Itu sebabnya hari ini kita juga mau belajar apa sih makna dari tahun yang baru Imlek, menyambut tahun yang baru Imlek. Ketika kita merayakannya, bagaimana kita juga merayakan dengan kasih, ya, sesuai dengan Valentine, ya. Bagaimana kita menggabungkan keduanya. Nah, untuk ini hari ini kita mau belajar, ya, merenungkan sejenak maknanya. Ya, Saudara, karena ini hari yang khusus, saya juga ingin membuat satu sentuhan yang khusus, ya. Saya akan berpantun lebih dulu, ya. Nanti saudara bisa menyaut dengan asik dan mantap, ya. Oke? Hari Valentine, hari kasih sayang. Mawar merah dari orang tersayang. Walau jomblo, tetap dapat promo. Kasih sayang dari Allah Bapa. Mantap, begitu loh, mantap. Angpau merah buat hati cerah. Sambut tahun baru penuh berkah. Baju baru, sepatu baru. Apakah hidupmu sudah lahir baru? Mantap, puji Tuhan. Hari ini saudara benar-benar kita merayakan satu hari yang khusus. Valentine dan Imlek. Pertanyaannya adalah apakah orang Kristen boleh memperingati? Jawabannya adalah kenapa tidak? Karena kita memperingatinya sesuai dengan pemahaman firman Tuhan, bukan dengan budaya duniawi. Ya. Oh, itu sebabnya hari ini kita mau belajar apa sih prinsip firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma 14 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Ya, Roma 14 ayat 5 dan 6, di situ sudah ada. Mungkin kalau saudara terlalu kecil tulisannya, saudara bisa buka di Alkitab saudara sendiri di dalam Roma, ya, Roma 14 ayat 5 dan 6. Yuk, kita baca sama-sama 2, 3. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan.
sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Saudara, dalam ayat ini dikatakan hari tertentu, mungkin ada orang yang menganggap hari tertentu penting. Bagi sebagian orang yang lain menganggap, enggak penting lah Imlek itu apa sih, saya enggak memperingati, enggak apa-apa kok. Semuanya itu baik. Kalau saudara makan, saudara melakukannya dengan mengucap syukur itu baik. Kalau saudara puasa pun, dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan, itu juga baik. Lalu apa benang merahnya? Di sini dikatakan yang penting adalah kita melakukannya untuk Tuhan. Ini yang penting. Hari Jumat kemarin di dalam ibadah Dopafis kita juga sudah membahas satu tema di dalam Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas bahwa apapun yang kita perbuat, kita lakukan dengan segenap hati kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Ya, do your best for Christ. Ini prinsipnya. Jadi baik saudara memperingati atau tidak, lakukan semua itu untuk Tuhan. Jangan menghakimi orang yang lain yang tidak sama dengan saudara. 1 Korintus 10 ayat 31 juga mengatakan, jikalau kamu makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apa sih Imlek itu kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan? Kalau kita melihat intinya, kita bisa menarik satu pelajaran. Apa yang dilakukan pada saat Imlek? Yaitu itu adalah sebuah momen keluarga di mana keluarga yang jauh-jauh anak, cucu dari mana-mana itu biasanya ngumpul di rumah orang tua. Semuanya menjadi satu momen kekeluargaan reuni besar-besaran. Di situ mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan, mereka bisa saling menghormati orang tuanya, mereka bisa membagikan berkat berupa angpau di antara anggota keluarga. Disitulah terjadi relasi hubungan yang semakin intim, semakin erat. Saling mengenal, saling berbagi cerita, gimana kisahmu dulu, bagaimana kita dulu waktu masih kecil seperti apa. Dan itu akan semakin mempererat persaudaraan. Nah, saudara, ini semua bisa kita lakukan di dalam terang firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukannya kita ngumpul terus kita minum-minum, ngedrak, dan kita mabok, lalu kita berbuat yang tidak baik. Tetapi kita melakukan sesuai dengan kaidah firman Tuhan. Orang Kristen diminta untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Peduli terhadap anggota keluarga yang kurang mampu. Ya, kita berusaha belajar untuk bermurah hati kepada mereka. Ya, Imlek juga berbicara tentang satu awal yang baru. Ya, bukan berarti kita harus punya rumah baru, sepatu yang baru, baju yang baru, enggak, saudara. Tapi biasanya mereka memperbarui kondisi rumahnya ya, mungkin rumah yang dibersihkan, dicat lagi ya. Kemudian mereka pasang itu lampion, pasang hiasan-hiasan ya. Semua itu baik, tetapi pertanyaannya, apakah hidup kita juga sudah diperbarui? Atau hanya bungkus luarnya, kemasannya saja yang diperbarui? Nah, bagi kita orang Kristen, ada satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Bukan sekedar luasnya yang dipoles supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan baik. Tetapi bagaimana dengan hati kita yang tidak kelihatan itu? Kita nggak sekedar ganti, oh sekarang kalendernya baru ya, tahunnya baru. Oh, kita harus pasang status yang baru ya. Buat resolusi yang baru. Bukan cuma sekedar itu saja, saudara. Atau status WA-nya yang diperbarui.
Tapi hatinya masih hati yang lama. Yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan kebencian, yang sulit mengampuni, yang cepat kecewa dengan keadaan. Apa gunanya kalau hanya luarnya saja? Pembaruan yang sejati itu bukan dari luar, tapi dari kasih Kristus yang ada di dalam hati kita. Maaf, saya tadi kelupaan ya, nggak klik. Silakan tolong ditampilkan. Ya, ini sudah ya. Kenapa enggak bisa turun? Tolong diklikkan dari belakang aja. Ya. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan, pembaharuan yang sejati itu bukan dari luarnya saja, tetapi dari kasih. Tetapi dari dalam, ya, dari dalam hati manusia. Ya. Saya memberikan contoh begini, Saudara. Ini rumah. Di dalam rumah ini penuh dengan barang-barang yang rongsokan, yang bertebaran di sana sini, yang penuh dengan berbagai macam sampah-sampah yang seharusnya sudah dibuang tapi masih dikumpulin. Padahal rumah ini adalah rumah yang bagus, yang semuanya itu dibuat dengan perencanaan desain yang bagus. Tetapi seandainya rumah itu di dalamnya penuh dengan barang-barang seperti ini, yang tidak tertata, yang seharusnya dibuang, nggak dibuang, dikumpulin sampah-sampah, bertebaran seperti ini. Kira-kira saudara nyaman nggak tinggal di rumah itu? Rumahnya bagus, tetapi di bawah itu penuh dengan sampah berserakan. Mungkin debunya sudah beberapa minggu nggak pernah disapu atau sebulan. Bahkan saudara mungkin bisa menemukan barang yang 20 tahun yang lalu itu ketemu lagi setelah saudara membersihkan. Saudara, inilah gambaran hati kita. Kadang-kadang kita hanya melihat di luarnya saja, dipoles dengan begitu indah, tapi di dalam hati penuh dengan barang-barang rongsokan. Sakit hati yang disimpan selama 10 tahun. Dendam yang masih membara, yang seperti bom waktu itu, sewaktu-waktu kalau ada peristiwa dia akan meledak. Rasa kecewa yang mungkin kita sudah kasih label jangan disentuh, kalau disentuh berbahaya. Nah, ini yang seringkali kita lupa sebagai anak Tuhan. Kita bisa pakai parfum yang mahal, tetapi kalau hati kita masih dipenuhi dengan kebusukan, di hadapan Tuhan itu tidak ada faedahnya. Kita masih menyimpan berbagai macam bangkai-bangkai sampah-sampah yang harusnya kita buang. Tuhan mau agar rumah kita itu bersih, tetapi yang lebih diinginkan adalah hati kita juga diperbaharui oleh Kristus. Ini yang jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Bagian luarnya itu hanya sekedar dekorasi saja. Tapi kalau internalnya masih penuh dengan sampah, itu tidak ada artinya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ia adalah apa saudara? Ciptaan yang baru. Bukan yang lama yang dipoles, tetapi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Ini adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak hanya sekedar bisa merubah kemasannya saja, tetapi sampai di dalam hati. Ada satu perubahan yang radikal yang terjadi di dalam diri seseorang ketika dia menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya.
Jadi ini bukan hanya sekedar perubahan perilaku, hanya sekedar perubahan kebiasaan saja, tetapi sifat dasarnya itu juga ikut berubah. Saudara, ini enggak gampang. Mengapa banyak orang Kristen yang kelihatannya aktif, rajin ke gereja, alim di luarnya, tetapi ketika dia menghadapi suatu masalah, dia kembali ke sifat aslinya. Dia penuh dengan kemarahan, dendam, bahkan kalau bisa membunuh sekalipun. Kenapa kok bisa? Sudah beberapa hari yang lalu kebetulan saya melihat sebuah YouTube kesaksian ya. Seorang ibu ya, kalau enggak ya seorang ibu ya. Dia itu hamba Tuhan, Saudara, sudah hamba Tuhan. Dan dia punya seorang gembala juga ya, seperti saya. Di dalam podcast dia menceritakan bagaimana masa lalu dia ya. Dia dulu begitu nakal ya, suka bikin masalah ya. Tetapi kemudian Tuhan merubah hidupnya dan dia move on. Dia kemudian menyerahkan diri, bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Tetapi ternyata saudara, perubahan itu belum benar-benar sampai merubah yang paling dalam. Karena dalam satu peristiwa, dia merasa dikhianati oleh seorang temannya sendiri, anak buahnya yang dia tolong, yang ada pernah tinggal di rumahnya juga. Tapi kemudian anak buahnya itu mengkhianati dia. Dan hamba Tuhan ini begitu marahnya sampai dia memiliki niatan untuk membunuh orang itu. Tapi caranya bukan dengan tangannya sendiri. Dia pergi ke dukun, saudara. Dia ingin bermain cantik. Tiba-tiba orang itu mati begitu saja. Dia pergi ke dukun, saudara. Bahkan sampai dia membuat perjanjian dengan iblis. Orang itu ditumbalkan. Saudara, dalam kondisi seperti itu, Tuhan berbicara melalui dukun. Dukunnya sendiri yang ngomong, ibu kenapa cari saya? Ibu punya sesuatu yang lebih hebat di dalam diri ibu. Dia sadar. Dia sadar saat itu bahwa dia punya Tuhan. Dan Tuhan tidak mau dia melakukan itu. Akhirnya dia bertobat dan peristiwa itu tidak sampai terjadi. Saudara, inilah satu pelajaran buat kita. Bahwa seringkali kita itu merasa kita sudah berubah. Sudah menjadi lebih baik. Tetapi di dalam hati kita yang terdalam, belum perubahan itu, belum sesuatu yang radikal. Yang sering kali yang di dalam itu masih sering muncul dan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tuhan mengatakan aku akan merubah, renovasi itu bukan cuma di luarnya saja, tapi kalau kita lihat sebuah bangunan ya, mungkin itu bangunan lama, fondasinya mungkin nggak terlalu kuat, tetapi pemiliknya mengatakan sayang kalau rumah ini dirobohkan, dia renov, semuanya dibuat menjadi lebih bagus, tetapi fondasinya nggak dibenerin, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hujan, deras, banjir, rumah yang bagus itu roboh. Karena apa? Karena fondasinya tidak diperbaiki. Nah, hal yang sama terjadi di dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang cuma baik di luarnya, tapi mereka masih menyimpan kepahitan, masih dikuasai oleh egonya, masih terikat dengan masa lalunya. Nah, terus terang waktu saya mendengar podcast ini, hati saya begitu miris ya. Saya melihat itu gambaran itu bisa terjadi pada siapa saja, juga pada diri saya. Dan saya sadar saat itu bahwa kasih manusia itu sangat-sangat terbatas. Tidak peduli dia hamba Tuhan atau bukan. Kadang-kadang kita masih dikuasai oleh ego kita yang lebih besar.
ego yang tidak mau disakiti, tidak mau dikhianati. Kita bisa kok membalas. Dikira aku nggak bisa? Bisa. Nah, itu sebabnya saudara, kita membutuhkan satu bentuk kasih yang baru. Bukan kasih yang kita miliki, tetapi kasih yang berasal dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Kasih yang walaupun kita disakiti, walaupun kita nggak dianggap, kita nggak dipedulikan, tapi aku tetap mengasihi dia. Walaupun saya sudah diperlakukan nggak adil, walaupun saya dikhianati sekalipun, saya akan tetap mengasihi dia. Itulah kasih agape. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, Yesus memberikan satu perintah yang baru. Ini perintah baru, karena kalau perintah yang lama mengatakan kalau kamu kalau kamu dibenci, benci balik. Kalau kamu dipukul, pukul balik. Kalau kamu ditendang, tendang balik. Dan itu mulai anak kecil sudah diajarin oleh orang tuanya seperti kayak gitu. Cucu saya umur 5 tahun, ya. Ibunya, anak saya ngomong, "Mah, kok temen-temenku ngajari anaknya kalau kamu dipukul, pukul balik. Jangan mau dibully." Benar enggak sih? Saya katakan, firman Tuhan mengatakan apa? Kasihi. Bukan berarti kita itu mau dijadikan sasaran bullying. Bukan supaya kita itu mau kelihatan saleh. Tetapi itu firman Tuhan yang mengatakan, minta hikmat Tuhan gimana caranya bisa menghindar, tapi tidak perlu kita membalas. Dan itu tidak mudah, saudara. Karena orang Kristen, menjadi orang Kristen itu enggak mudah memang. Ya. Itu sebabnya mengapa kita memerlukan satu kasih yang bukan hanya tampaknya baik, tetapi menjadikan kita itu benar-benar manusia yang baru. Jadi yang pertama dikatakan bahwa kasih manusia itu hanya menghiasi hidup. Membuat hidup itu lebih indah, lebih kelihatan hidup, ya, lebih manis, lebih tampak baik-baik saja. Tetapi kasih Kristus itu mengubah hidup. Ya. Dan yang kedua dikatakan bahwa kasih Kristus itu memperbaharui identitas, bukan sekedar emosi saja yang diperbarui. Kadang-kadang kita ngomong kasih, itu hanya sebatas perasaan. Ya, saya mengasihi kamu karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu punya banyak duit, karena kamu baik sama saya. Saya mengasihi kamu. Itu adalah kasih yang sifatnya transaksional. Kasih karena. Tetapi kasih Kristus itu mengubah identitas, bukan cuma sekedar walaupun perasaanku disakiti, walaupun kamu tidak mengasihi aku, enggak apa-apa. Aku tetap mengasihi kamu. Ini merubah sampai ke dalam. Merubah identitas kita. Status kita yang dahulunya sudah diubah ketika kita menjadi anak Tuhan. Dulu kita adalah budak dosa, hamba dosa. Tetapi menjadi anak Tuhan kita diangkat menjadi anak. Status berubah. Tetapi apakah otomatis setelah kita menjadi anak Tuhan, maka semua sifat-sifat buruk kita hilang? Karakter kita baru? Enggak, saudara. Kita yang harus memperbaharui dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Dan Dia akan memampukan kita asal kita mau bekerja sama, membuka diri untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Kasih Kristus itu bukan hanya memperbaharui emosi kita, tetapi identitas kita, karakter kita pun diperbaharui oleh Tuhan. Valentine itu seringkali disamakan dengan perasaan, oh kalau dia sayang sama saya, ya saya mau mendekat-dekat sama dia.
Tapi kalau dia dingin, kalau dia tidak lagi menyenangkan, ya aku jauh lah. Ngapain dekat-dekat sama dia? Tapi kasih Kristus itu bukan bicara tentang mood, tapi bicara tentang identitas. Identitas itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Melekat pada diri Yesus yang adalah kasih. Dan itulah yang disebut dengan kasih agape. Kalau anak Tuhan tidak bisa mengampuni, maka perlu dipertanyakan dia benar-benar anak Tuhan atau anak hantu. Ya, karena dia belum bisa mencerminkan kasih seperti kasih bapaknya. Saudara mungkin pernah lihat HP, contohnya ya, HP yang lama ya. Nah ini, dulu kita punya HP yang seperti ini ya, yang lama itu yang sebelah kiri saya ya. Saudara, HP ini walaupun bagus, casingnya bagus, tetapi cara kerjanya lama, lemot. Tapi bandingkan dengan yang sampingnya, ini iPhone yang terbaru ya. Dia bukan hanya casingnya saja, tetapi sistemnya sudah diperbarui, diupdate, sehingga lebih cepat, lebih canggih, dan punya banyak fitur. Nah, saudara, kalau hidup kita masih hidup yang lama, kita sama dengan HP yang jadul itu. Yang nggak bisa apa-apa, cuman bisanya buat call atau buat SMS. Karena sistemnya belum diperbarui. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan itu tidak memperbarui kita dari dalam, kita tidak mungkin bisa menjadi manusia yang baru. Jadi ketika kasih Tuhan itu masuk dalam hati kita dan benar-benar menjadi bagian dari diri kita, maka itu akan merubah cara berpikir kita, cara kita memandang dunia, cara kita merespon, cara kita memperlakukan orang lain, semua akan berubah. Kita tidak lagi hidup balas membalas, ya. Kalau kamu baik ya aku baik sama kamu, tapi kalau kamu mencekno ya aku juga akan membenci kamu. Ya. Tetapi cara hidup yang baru itu adalah cara hidup yang seperti Kristus. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga. Ya, Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34. Ya, nggak perlu ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dan ini adalah sebuah perintah yang baru. Saling mengasihi. Tuhan nggak menghimbau loh saudara, tapi Tuhan memberikan satu perintah yang baru. Dan perintah itu harus turun pada tindakan, bukan cuma sekedar kita dengar, oh ya, oke, saya tahu. Itu cuma sebatas teori saja saudara. Saya tahu kalau orang Kristen itu harus mengasihi seperti Kristus mengasihi saya. Tapi tidak pernah berusaha untuk menjalankannya. Menjadi sebuah action. Nah, disinilah letaknya mengapa banyak orang Kristen yang kelihatannya Kristen, tetapi hatinya belum benar-benar Kristen. Kasih Tuhan itu memperbarui keseluruhan pikiran, hati, emosi, perasaan kita. Dan itu harus turun di dalam tindakan. Baik di tangan, di kaki kita, semuanya harus sampai pada sebuah action. Bukan cuma di pikiran atau perasaan saja. Contoh, di dalam keluarga. Mungkin saudara adalah anak yang kurang diperhatikan oleh orang tua. Atau mungkin bahkan dibuang begitulah kasarnya. Pasti ada dendam terhadap orang tua. Bisakah kita mengampuni?
dalam pekerjaan. Mungkin saudara diperlakukan di dalam sebuah sistem yang sudah korup, yang tidak jujur. Saudara mau nggak mau harus ikut di dalam sistem tersebut. Kalau enggak, saudara harus out. Apa yang saudara lakukan? Jumat kemarin kita sudah membahas ya. Itulah tantangan kita sebagai orang Kristen. Kita diminta untuk bagaimana action kita setelah kita mengetahui perintah Tuhan, bisakah kita melakukannya? Bisakah kita mengampuni walaupun ya. Bisakah kita terus mengasihi walaupun? Ini adalah kasih walaupun, kasih agape. Contoh yang lain. Banyak orang yang hadir di gereja, tapi dia nggak mau peduli dengan orang lain. Ketika dia diminta untuk melayani, aduh maaf ya saya masih sibuk, oh maaf ya saya harus buru-buru nih, saya punya kerjaan nih. Sekali, 2 kali. Apa yang seringkali manusia itu hanya maunya dilayani tapi tidak mau melayani. Di media sosial, bagaimana kehidupan kita di medsos? Apakah kita ikut-ikutan dengan menebar kebencian, menebar hoax, nyinyir ya, kelihatan orang wah pasang status begitu, oh kita langsung mengomentarinya. Perlu enggak sih kita ikut-ikutan seperti itu? Kasih Kristus itu membuat kita itu berbeda. Bukan karena kita hebat, tetapi karena ada sifat-sifat Kristus di dalam diri kita. Ya, tolong terus diklik di bawahnya. Kasih Kristus membuat kita berbeda. Ya. Ya, ini. Bukan karena kita itu lebih hebat, ya, kita merasa wah, saya sudah bisa nih mengalahkan ego saya. Bukan karena diri kita hebatnya. Tetapi karena Tuhan sudah menanamkan sifat-sifat atau karakter Kristus itu di dalam diri kita ketika kita mau bekerja sama, menyerahkan hidup kita dengan Tuhan. Yang mengubah itu Tuhan, bukan kita. Kasih Kristus itulah yang mengubah kita. Sehingga kita boleh memiliki karakter Kristus itu dalam hidup kita. Kita boleh berusaha mati-matian, tapi kalau Tuhan tidak memberikan, itu tidak akan terjadi. Saudara, dalam memperingati Imlek dan Valentine ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk memperbaharui hidup. Imlek mengajarkan yang lama kita tinggalkan, yang baru kita sambut. Klik. Yang lama kita tinggalkan, yang baru kita sambut. Sesuatu yang indah, yang baru, yang menyenangkan. Pikirkan semua itu dan lakukan. Kita tinggalkan yang lama, yang penuh dengan rongsokan-rongsokan, sampah-sampah itu kita tinggalkan semua. Kebencian. Dan Valentine memperingatkan kita untuk hidup dengan kasih. Hidup tanpa kasih itu adalah hidup yang kering. Kasih Kristus itu harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Bukan cuma kita memberikan coklat, memberikan bunga. Itu cuma sementara, saudara. Itu hanya simbol. Tetapi ketika semuanya itu selesai pula kemanisannya. Tetapi kalau kasih Kristus itu ada dalam hidup kita, itu akan menyumber keluar sebagai suatu aliran. Kita tetap mengasihi walaupun dia tidak lagi mengasihi. Kita tetap mengasihi walaupun dia berkhianat. Itulah kasih Kristus. Firman Tuhan hari ini mengatakan, mari kita sambut tahun yang baru dengan hati yang baru. Oleh kasih Kristus. Bukan hanya kita merayakan, kita minta angpau, kita memberikan bunga, coklat. Bukan cuma sekedar itu. Tapi mintalah kasih Kristus itu memperbaharui hidup kita.
angpau Imlek bisa habis. Coklat Valentine bisa meleleh, ya, kalau kelamaan. Saya seringkali lupa, ya, simpan coklat. Kadang-kadang sampai meleleh, kadang-kadang sampai di kulkas bertahun-tahun. Semuanya itu hanya sementara. Tetapi kasih Kristus itu tidak pernah habis, awet saudara, dan gak pernah basi. Selalu baru tiap hari. Inilah kasih Kristus. Seperti yang katakan Yeremia 3 ayat 22 dan 23. Kasih Tuhan itu baru setiap pagi. Rahmatnya itu baru setiap hari. Seperti inilah yang kita butuhkan. Bukan kasih yang momentum saja, tetapi kasih yang terus mengalir dari hari ke hari. Konsisten. Saudara, dalam momen ini saya ingin kita merenungkan. Di area hidup kita yang mana yang masih lama dan perlu diperbarui. Apakah itu di pikiran kita? Yang masih dipenuhi dengan berbagai macam sampah-sampah tadi? Ataukah mungkin perasaan kita yang terluka? Yang perlu disembuhkan? Area hidup mana yang perlu diperbarui? Perbarui saat ini. Inilah momennya, kesempatannya. Kalau kita menunda esok, belum tentu itu akan terjadilah. Itu sebabnya kita harus periksa bagaimana dengan saya hari ini. Yang kedua, tanya kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapa aku harus mengampuni? Harus mengasihi, kepada siapa Tuhan yang saya harus kasih lebih dahulu, dengan lebih nyata lagi. Mungkin itu orang tua saya sendiri yang sudah saya tidak pedulikan lagi. Mungkin itu anak saya yang durhaka. Apakah saya harus mengasihi dia, Tuhan? Tanya. Perbaharuilah hubungan kita, hati kita dengan kasih Kristus. Dan pertanyaan berikutnya yang perlu kita renungkan. Apakah kasih Kristus itu sudah nyata dalam sikap kita, dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita? Apakah itu cuma sekedar teori-teori saja? Apakah itu sekedar kita nyanyikan? Apakah itu sekedar kita rayakan? Tapi belum pernah kita hidupi. Kasih Kristus itu harus dihidupi. Bukan cuma sekedar dinyanyikan atau dirayakan. Kiranya Imlek dan Valentine hari ini mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita enggak hanya mau terima ucapan selamatnya, kita enggak hanya mau terima angpaunya, tapi kita benar-benar mau mengalami hidup yang baru, yang diperbaharui oleh kasih Kristus. Kongsi facai, sinian kuaile. Jangan tanya saya apa artinya, saya enggak ngerti. Tapi mari kita sambut tahun baru Imlek ini dengan kasih Kristus, karena dialah pribadi yang kekal yang memikat hati kita. Saya ingin kita semua menyanyikan sebuah lagu. Yesus, Yesus, Engkaulah pribadi yang sudah memikat hatiku. Engkaulah yang mengasihi aku walaupun aku itu tidak layak untuk dikasihi.
berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hidup kekal Dia berikan padaku. Biarlah ini menolong kita supaya kita tambah hari tambah mengasihi Dia. Bukan sekedar kita nyanyikan, tapi kita praktekkan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Saya ingin kita menyanyikan lagu ini sama-sama dengan lebih perlahan-lahan. Iramanya diperlambat sedikit. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau tambah hari, tambah mengasihi Engkau lagi. Berikan kepadaku kasih seperti kasih-Mu. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, aku mau tambah setia kepadamu Tuhan. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nyanyikan lagu ini. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi katakan. Tambah hari, tambah ku setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk konfirmasi keyakinan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bukan lagi manusia yang lama, yang hanya dipoles luarnya saja. Tetapi kasih-Mu benar-benar mengubah hidup kami dari dalam. Biarlah kami boleh bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami akan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari.
kami akan belajar mengasihi sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu. Kami yang tidak layak untuk dikasihi, tetapi Engkau mau berkorban mati untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah ini juga menjadi praktek di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang menjadi teladan hidup kami. Dan Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menjadi manusia yang baru sepulang kami dari tempat ini. Kami bukan lagi manusia lama yang dikuasai oleh dosa, yang dikuasai oleh kebencian, yang dikuasai oleh kekecewaan, yang dikuasai oleh sakit hati. Tapi kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, ciptaan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami. Kuatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan permohonan kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dan persembahan kita bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Marilah sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati sebagai sebuah respon kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami kepada yang di dalam surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan kami diingatkan bagaimana Tuhan kasih-Mu yang sudah membebaskan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu. Dan kasih-Mu itu boleh terpancar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya sekali lagi pagi hari ini kami membawa diri kami. Kami memberikan dan mempersembahkannya sepenuh ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami. Sehingga persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati Tuhan. Dan oh Tuhan, ini boleh dipakai untuk kelebaran dan
dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Oh Tuhan, biarlah kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, boleh kami bagikan kepada orang lain. Kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling membagikan dalam tindakan kami yang nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, Kau mau tolong kepada kami. Engkau menolong saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam ekonomi, baik dalam Tuhan sekolahnya, baik dalam Tuhan pekerjaan sehari-hari di kantor, baik sekolahnya. Tuhan, Kau mau tolong kami semua, sehingga benar-benar melalui kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami boleh menjadi terang Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah melalui peringatan-peringatan dan Tuhan kondisi-kondisi budaya yang ada, kami boleh melihat Tuhan dan kami boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Saudara kami yang masih dalam kondisi lemah tubuhnya, bahkan Tuhan mereka yang menghadapi masalah dan persoalan, kami tahu Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan menjamah kehidupan mereka sehingga mereka dapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, oh Tuhan, Kau menyertai kami, memberkati kami dan memberikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekali dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Tuhan, selamanya. Marilah kita mengambil saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Silakan duduk kembali.